ada student Ini version, berarti mereka bisa nih, bisa. inversion. SketchUp kayaknya berbayar atau ada paket studinya juga nggak Mbak? Sepertinya ada kalau student version. Nanti mereka setting user. Iya. Terus yang lainnya ya CapCut itu gratis kok guys, CapCut, TikTok. Kalau kalian jago edit, jangan salah yang edit pakai TikTok tuh ibu ngeliatnya kreatif banget loh. Itu penuh dengan usaha dan pengalaman editing yang luar biasa variatif. Nah, itu sih kalau dari ibu ya, itu pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, kenapa sih semuanya harganya berat ya? Tapi kalau yang ibu ini sih apa yang alami, kenapa berat? Karena memang fitur-fitur yang ditawarkan itu bervariasi banget. Enggak, biasanya kan kalau yang lain mungkin cuma sebatas sampai misalnya sampai D. Tapi kalau yang profesional itu yang namanya job profesional, pasti ada kerjaan-kerjaan yang membutuhkan fitur yang lebih canggih, lebih membuat kita seperti ini nih. Karena itu makanya berat aplikasinya. Selain harganya yang berat, itu juga isinya juga berat. Isi-isinya itu pasti bagus-bagus. Apa efek-efek yang bisa kita dapatkan dari aplikasi itu banyak dibandingkan aplikasi-aplikasi yang lain. Seperti misalnya Corel aja yang berbayar menurut Ibu itu masih masih ada yang dari Corel gitu ya. Padahal itu udah berbayar. Kayak gitu sih kalau untuk kenapa berat. Mungkin Ibu Anis mau menambahkan, Bu. Iya, yang Bu Eni sampaikan tadi benar, tapi kita coba ubah perspektif seperti ini. Kalau misalnya eh, apa kan tadi benar, kalau kita mau gratis, kasihan developernya. Jadi ada pengembang programnya. Nah, itu mereka biasa butuh support biaya. Makanya sistem berbayar itu biar mereka mengembanginnya lebih detail. Jadi sini seperti support ketika pengembangan lah. Dan memang ketika software crack itu kita pakai, kita itu sebenarnya menyalahgunakan. Tapi tergantung ya. Jadi ini ada perspektif lagi. Kalau misalnya untuk belajar sendiri, misalnya kayak kita nih di rumah, bukan untuk usaha besar ya, itu nggak apa-apa. Misalnya mini project sama teman-temannya, terus kita juga dana kita juga masih apa sih, kita masih dana yang belum terlalu besar, itu nggak apa-apa pakai software crack. Tapi kalau kalian sudah big studio, terus kalian mau menghemat, pakai software crack itu menyalahgunakan istilahnya ini ya Bu Eni ya, hak Cipta. cipta juga kayak gitu. Dan kita tidak support pengembang. Pengembang udah capek-capek bikin, terus kita maunya yang gratis. Udah penghasilan kita lumayan banyak juga dari studio kita, tapi kita tidak mau berkontribusi lagi ke pengembangnya. Seperti itu. Jadi tergantung sudut pandang, ini peruntukannya apa. Kalau untuk belajar nggak, yang penghasilannya belum banyak ya artinya. Nah bener nih, profesional ya, studio besar rata-rata mereka beli license. Ini sampai ada yang ngebagiin web crack, Mbak. Iya, bener. Kalau untuk buat belajar, ya itu peruntukannya crack. Iya. Iya, sama menambahkan juga kalau dari segi benar apa salah, ya ya benar yang Mbak Anies bilang sudah pasti salah. Tapi yang namanya kesalahan itu kita lihat lagi nih, lihat lagi nih tuntutannya apa. Kalau memang karena kan kalau memang gunakan software Nah, itu
Sementara kondisi yang Mbak Anies bilang itu tidak seimbang antara pemasukannya kalian dengan apa yang harus kalian gunakan dan tidak ada jalan lain ya. Maka ya itu kembali lagi sih ke pertanggungjawaban masing-masing ya. Tapi secara positifnya itu kalau memang seperti itu ya mau nggak mau ya harus dilewatin. Ya kayak gitu, mau nggak mau harus dilewatin. Cuman ya apa makanya makanya ada alternatif. Kalau memang pada saat kalian membuat itu kalian diberikan kebebasan ya, maka pilihlah alternatif yang ada itu. Contohnya ibu tuh sebenarnya kan bukan orang yang suka pindah-pindah aplikasi. Tapi karena di tempat kerja barunya ibu selama 2 tahun terakhir ini tuh harus menggunakan software yang berbeda lagi, ya otomatis harus belajar software itu lagi. Dan kenapa harus ya karena yang ibu tadi bilang beberapa template yang sudah distandarisasi kantor itu atau tempat kerja itu memang menggunakan format dari aplikasi itu. Jadi kayak kita pengen bilang saya menggunakan aplikasi ini nih Bu sebelumnya itu jadinya nggak profesional. Jadi kalau memang masih ada jalan lain ya boleh, tapi kalau nggak ada jalan lain ya ditempuh aja. Tapi kalau di perusahaan yang Mbak Anies bilang ya biasanya sih difasilitasi ya. Karena kan kalau perusahaan itu udah stabil keuangannya, jadi biasanya sudah lebih dewasa untuk memikirkan apakah saya harus membeli produk ini atau saya harus nge-crack gitu ya. Karena fitur yang kayak Canva aja itu kan ada yang pro. Kalau perusahaannya mau bermodal dikit ya biasanya dia pakai pro untuk ini. Kalau mau yang gratis ya boleh aja gratis, tapi yang gratisnya agak terbatas kan fitur-fiturnya gitu. Mm-mm. Apalagi ya tadi pertanyaannya Ibu Anis ya, yang belum kejawab. Ini Blender tadi udah kejawab ya, belajar Blender iya, tapi kalau pertanyaan di kelas ini belum di kelas ini. Ingin membuat nanti konsep ininya melalui Blender boleh, tapi pembelajaran Blendernya nggak di sini ya. Kalian bisa belajar otodidak seperti yang Ibu Anis tadi sampaikan. Nggak perlu crack, udah di crack sananya. Ini maksudnya apa nih? Terima kasih. Vaksin, enggak lah virus. Hati-hati virus. Kalau sudah profesional, emang sudah diwajibkan buat beli lisensi berarti ya, Bu. Nah, ini tadi sudah disebutin Ibu Anis nih. Profesional itu mungkin secara profesi profesional. Tapi kalau dari segi pendapatan ya itu relatif ya. Kalau kalian menganggap itu sudah seimbang dengan pendapatan kalian ya silahkan untuk membeli lisensi. Karena pasti developernya juga akan senang sih. Heeh. Biasanya ada ini juga, kalau udah skala besar ya, Bu Eni ya, Iya, Bu. apa industri kreatif skala besar, game atau animasi, biasanya ada potongan harga, ya kan? Hmm, mungkin karena dipakainya per tim ya, Mbak ya. Iya banyak dan jumlahnya banyak. Hmm. Berarti ini kayak mirip-mirip, ya ada beberapa situs kayak gitu juga, Bu. Kalau kita pakainya kita satu tim, misalnya 5 orang, itu biasanya ada potongan dari pihak ininya, webnya. Iya, pengembang. Jadi ini kembali, kalau jawaban finalnya kembali ke diri masing-masing ya. Kalau memang kalian menganggap bisa untuk membeli, ya silahkan membeli lebih bagus lagi. Jadi kalian pakai itu tenang, nggak akan takut tiba-tiba cracknya habis atau tiba-tiba harus nge-crack ulang lagi. Kan sebenarnya yang merepotkan kalau kita nge-crack itu kan itu ya. Biasanya kalau kena jaringan, sementara terus terhubung ke internet itu gampang tuh ke detect biasanya. Kalau kalian nge-crack, jadi hati-hati nge-cracknya juga. Ini ada yang bertanya nih, Bu. Mahasiswa Poltek dapat lisensi nggak, Bu? Itu tadi Ibu Ani sudah jelasin nggak sih kalau
Ada untuk ini, ada beberapa aplikasi yang bisa didapatin gratis untuk paket mahasiswa atau student. Mm-mm. Ini yang aplikasi yang mana nih, Bu? Kalau Maya kita ya? itu di Poltek pakainya yang student version sih. Karena jujur ini sih untuk menghasilkan produk, balik lagi ke apa ya, bukan based on seperti industri yang istilahnya Mm-mm. ini income ya, based on Ya, income gitu. income. Kita ini Keuntungan. lebih ke proses pembelajaran. Memang ada sih istilahnya gini, proyek kan kita PBL nih, project based learning. Ada proyek yang dari klien itu kita dapat support dana, tapi kita memang bukan eh, seperti enterprise based ya. Kita itu lebih ke educational purpose lah kayak gitu. Ya. Jadi kan bisa di apa bisa dipertimbangkan sendiri kalau kalau di dunia pendidikan itu tidak sebesar atau tidak boleh berorientasi pada profit. Iya. Nah, jadi lebih efisien juga ya pakai yang student version. Tapi bisa juga gini, tapi kita belum ada ya. Sampai di lab tekno aja menghasilkan animasi itu kita juga belum pakai yang berlisensi. Kita coba pakai software open source kayak Blender. Itu semua proyek kita pakai open source. Kita nggak tahu nanti ke depannya kalau misalnya ada project lebih besar lagi. Buktinya kemarin aja animasi yang Ficusia yang sampai ke Australia kita masih pakai open source. Karena memang portnya itu apa sumber dananya itu terbatas kayak gitu ya. Sama mungkin karena ini project ya, Mbak. Apa project itu kan nggak selamanya datang terus ya, yang Iya. ya, jadi memang cuman ya pada saat itu aja gitu. Bukan project yang berkelanjutan akan Mm-mm. digunain terus-menerus gitu ya. Jadi Iya. ya kalau ada project ya baru dari kita rasa tuh kayak oh ya ini dapat nih ininya. Tapi habis itu kita belum tahu dan iya base-nya kan learning ya. Jadi Mm-mm. ya tau lah ya kayak gitu. Dan Blender memang nggak kalah canggih dengan Maya. Iya. Masih Sopoltek nggak, jadi intinya nggak. Kita bukan industri atau enterprise ya, kita bukan itu. Jadi pakai open source. Ini ada yang bertanya lagi, Bu. Ini sebenarnya teman-teman kalian akan tahu jawabannya seiring dengan Nah, berjalannya itu waktu. itu sebenarnya nggak bisa dijawab sih ya. Maksudnya Hmm, bukan wilayah kita ya, Bu bukan ya. wilayah kita. Iya, itu terserah sih. Jadi itu nggak boleh. Bahkan kampus kita aja kemarin tuh ada di kita diberi info lah kalau ketahuan masih ada pakai crack nanti bahaya kayak gitu. Jadi beralih ke open source saja. Nah, ini tergantung Dan itu kan nggak ditentuin kan, Mbak, aplikasinya. Jadi bebas. Bisa iya. pakai gratis. Ini tergantung ininya nih. Iya, Kalau Poltek nggak bergantung boleh. tempat kerja. Iya, Mm-mm. makanya dihapus semua kemarin cracknya. Udah hampir 1 tahun. Mm-mm. Nggak boleh. Sama kan biasanya ada juga kan, Mbak, apa kita belinya satu tapi beberapa akun udah bisa pakai gitu. Iya, Ya bergantung kemampuan lah teman-teman kalau gitu. Dari kalau benar. yang Ibu simpulin dari Ibu Anis ya. Ini Jadi kita memang lanjut dulu nih, Bu. heeh, Ya. intinya itu terserah si tempat kerjanya tuh. Tapi disaranin pakai Mm-mm. open source saja. Jangan Mm. coba-coba pakai crack, gitu ya. Mm. Oke, Bu, lanjut, Bu. Itu pesannya Ibu Anis ya, yang udah tahu banget gimana Poltek Batam.
Oke, kita lanjut dulu nih Bu. Ada yang bertanya lagi, Safina Riza. Izin bertanya, bukan format JPEG termasuk bitmap ya Bu ya. Rata-rata kan foto itu JPEG, berarti foto hasil kamera HP termasuk bitmap. Karena dia JPEG, terima kasih, maaf kalau belibet. Iya, benar. Tadi kan udah disampaikan ya kalau salah satu contoh dari eh, karya grafis bitmap itu yang formatnya JPEG, PNG, sama GIF itu masuk bitmap. Jadi kamera dari HP, kamera dari kamera itu bitmap, benar. Oke, udah kejawab semua ya pertanyaannya atau masih ada yang kelewat pertanyaannya teman-teman? Udah ya? Nggak ada ya Ibu Anis ya? Kayaknya udah fix semua. Oke, Iya, jadi itu ya. Kita lanjut ke agenda selanjutnya. Ini mungkin agak ribet, tapi semoga teman-teman bisa memahami penyampaiannya Ibu. Eh, ini tugasnya nggak ada di sini ya. Ibu pengen kasih kalian oleh-oleh tugas. Aku nggak lihat filenya di mana ya. Oke. Oh iya, sebelum lanjut, Ibu mau bahas tentang tugasnya kalian pekan lalu. Jadi beberapa Ibu udah periksa, beberapa masih sementara check-in karena banyak ya. Tapi saya apresiasi untuk teman-teman yang mengumpulkan tepat waktu dan mungkin sedikit apa ya sedikit pengingat untuk yang mengupload tugasnya dengan folder kosong untuk selagi masih diberi kesempatan untuk mengupload silahkan diperbaharui tugasnya. Jadi ibu cek ya, ibu cek satu-satu. Jadi jangan sampai ada yang saya nggak tahu ini di kelas ini apa di kelas yang lain. Karena di kelas ini ada 4 kelas, tapi ada yang mengupload tugasnya itu dengan folder yang tidak ada isinya sama sekali. Jadi silahkan menunjuk dirinya sendiri yang merasa ibu cuman memberikan, jangan sampai kalian mikirnya sepertinya ibu Eni sama ibu Anis nggak akan ngecek satu persatu. Kita ngecek guys. Jadi jangan salah, kita ngecek. Kemudian yang kedua, eh, mungkin next next tugasnya itu tolong format namanya lengkap, nama, kelas, name. Kelasnya itu kalau misalnya satu satu C pagi, ya ditulis satu C pagi. Kalau kalian malam ya dikasih keterangan juga malam gitu ya. Karena ada juga yang nggak nulis namanya, cuman ada tugas foto bareng karya grafis, habis itu nggak ada keterangan apa-apa. Dan ibu apresiasi banget yang dia tuh nulis apa dia ngumpulin tugasnya dia di layout dengan rapi, di PPT terus di PDF-in. Oh itu dia benar-benar ini sih. Ibu nggak perlu sebutin namanya tapi ibu apresiasi banget. Ini kelihatan yang benar-benar ngerjain tugasnya sih. Itu ya diperhatikan untuk format pengumpulan nama filenya di e-learning supaya pas dicek juga tes kalian di kelas mana.
Kemudian lanjut ke ini untuk tugas selanjutnya. Udah kelihatan? Udah ya, udah kelihatan ya. Udah, Bu. Oke, dikit lagi untuk mengakhiri kelas. Jadi tugasnya itu sebenarnya ada tiga, tapi Ibu baru nulisin dua. Ini tugasnya ada tiga. Eh, Kembali karena tugas endingnya kalian itu adalah untuk PBL-nya kalian adalah bagaimana kalian eh, desain promosinya kalian nanti, maka kita sudah melalui beberapa materi yang Ibu Ibu ini rasa dan Ibu Anis rasa kalian mungkin sudah mulai bisa masuk ke tahap eh, kalian berkumpul di setiap tim karena kalian kan udah punya tim ya masing-masing. Jadi kalian untuk setiap tim itu sudah mulai untuk mengidentifikasi apa aja sih kebutuhan dari desainnya kalian atau dari konsep media promosinya kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian sudah bisa memulai untuk menyusun nih, menyusun dan mengatur waktu-waktunya kalian di ya sekreatifnya aja sih kalian. Kalian nanti nyusunnya kayak gimana, di media apa nanti ngumpulin tugasnya, entah kah ditaruh di PPT, terus sudah di sudah di tuliskan tanggal sekian kalian sudah mulai ngapain, di tanggal sekian kalian sudah mulai ngapain. Ini nanti kita akan lihat dulu progresnya kalian buat sendiri kayak gimana. Tapi nanti ibu ini sama ibu Anis akan benerin yang timeline yang bener itu kayak gimana. Tapi kita pengen lihat dulu nih kalian buat timelinenya kayak gimana untuk setiap tim. Kemudian kalau di kelas lain masih ada yang bertanya tentang Bu itu mood board kayak gimana sih Bu? Nah dan mungkin di kelas ini pun pasti tidak jauh beda pertanyaannya. Jadi Ibu nambahin tugasnya 3 untuk 03 di sini itu cobalah untuk kalian searching di internet contoh mood board untuk komunikasi visual itu yang kayak gimana. Pekan depan kita akan kembali diskusi tentang ketiga tugas kalian ini. Sampai di sini jelas nggak teman-teman? Mohon maaf, Bu. Yang ketiga tadi boleh diulang nggak? Cari di internet apa tadi, Bu? Cari di internet untuk contoh desain mood board yang kayak gimana. Oke, bisa dipahami ini yang bertanya siapa tadi nih? Caca ya? Saya, Bu, ya. Contoh contoh kayak apa ya? Maaf, Bu. Referensi atau contoh kita Referensi bikin boleh dituliskan referensi. referensi board atau contoh mood board. Oke, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih juga Caca. Oke, selanjutnya ini Bu kasih contoh untuk format pengumpulan. Kalau misalnya pakai sampul ya sebaiknya di. Oh, sama ini Bu Anies, saya tuh kemarin menyarankan untuk setiap tim ada nama kelompoknya. Jadi kita nggak bingung. Iya, betul. Hmm, Nama, tapi kelompoknya ini disesuaikan sama PBL ya? iya, iya Bu, Ya. PBL. Mm. Ya, Ya digitukan kalau aja. mereka mau kasih nama-nama yang unik nggak apa-apa ya Bu ya. Boleh, boleh. Kasih nama unik. Kalau mau nama-nama unik dari Jepang bisa tanya Ibu Anis. Nanti dikasih rekomendasi nama-nama yang unik. Oke, jadi ini formatnya ya supaya pas Ibu buka covernya, oh Ibu nggak bingung ini eh, dari kelompok mana nih? Eh, Tunggu ya, Yowas ya. Terus meskipun ini tugasnya sudah per tim, Ibu tetap pengen kalian ngupload sendiri-sendiri. Jadi tugas per timnya itu bisa sama, tapi tetap kalian mengupload sendiri tugasnya. Oke? Bisa dipahami sampai di sini?
Paham, Bu. Bisa, Oke. Bu. Ya, jadi jangan sampai mikirnya ketua tim saya ya Bu. Jadi saya berpikirnya yang ngupload cuman ketua tim. Ini Ibu udah jelasin ya, bukan cuman ketua tim. Kalau kalian punya ketua tim atau PIC, bukan cuman PIC yang wajib mengupload, tapi semua anggota tim wajib menguploadkan tugasnya. Kemudian lanjut ke Yowas yang mau bertanya, silahkan. Maaf Bu, tidak jadi Bu, karena saya tadi mau nanya itu juga. Oke, sip. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan Noval. Noval bertanya tentang timeline itu mulainya dari minggu pertama sampai 14 ya, Bu. Em, kita kan udah selesai minggu pertama, minggu kedua ya. Berarti kalian bisa minggu ketiga, keempat ding, keempat sampai ke terakhir. Jelas Noval? Ini Noval nggak ada suaranya. Oke, oke, saya tutup dulu ya teman-teman untuk apa sesi tanya jawabnya. Kalaupun masih ada yang belum kebagian untuk bertanya, bisa dilanjutkan pertanyaannya atau sesi diskusinya di WhatsApp grup karena kita semua sudah punya masing-masing WhatsApp grup. Nanti Ibu nanti juga plotkan deh supaya namanya semua clear, nggak variatif untuk komunikasi visual ya. Supaya Ibu juga nggak bingung ngelihat nama-nama grupnya kalian. Jadi itu dulu ya teman-teman. Semoga tugasnya bisa dipahami dan kita bisa bertemu untuk pekan selanjutnya dalam keadaan yang sehat. Dan tentu saja kalian tidak mengantuk karena ibu aja udah mengantuk ya di sini. Eh, terus apa lagi nih Bu? Ibu Anis, apakah ada yang ingin ditambahkan Bu? Saya cukup, Bu. Oke. Ya, jadi itu dulu ya teman-teman. Sebelum kita mengakhiri, kita sesi foto-foto dulu. Kalau di layarnya Ibu ini ada sesi dokumentasi. Foto-foto itu dokumentasi benar. Di layarnya Ibu ada 5 slide dan Ibu nggak tahu kalian ada di mana aja. Ibu cuma lihat di slide pertama nih mukanya Ibu sama mukanya Bu Anis. On cam, Bu. Oke, jadi kita yang bisa open kamera sebaiknya open kamera supaya bisa terlihat fotonya di absensi. Silahkan open kamera dulu. Boleh diperbaikin dulu jilbabnya supaya nggak miring-miring. Udah ya, kita mulai ya. Tidur. Main HP mulu. Kapan tidurnya? Lihat di HP terus. Kapan tidurnya? Hei, ayo tidur. Main HP mulu. Oke, kita lanjut ya. Ibu hitung sampai 3, jadi senyumnya dipertahankan sampai slide kelima. Ayo Bu Anis, kita sesi foto dulu. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, smile. Oke, slide kedua. Sudah open kamera semua ya? Oke, good. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, berikutnya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oh ya, sebelum ditutup, next pertemuan kalau bisa kalian lebih cepat ya, karena beberapa teman ngeluh ini terlalu larut, Bu. Jadi kalau kita bisa mulai lebih cepat, yang kerja mungkin juga bisa diatur ya jamnya. Tapi sebaiknya kita on time sih, masing-masing kita on time supaya kalian juga lebih maksimal dalam menerima materi atau dalam melakukan diskusi satu sama lain.
Sekali lagi, Ibu Weni, Bu Anis mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya malam ini. Semoga pekan depan kita bahagia dan tidak bisa lengkap semuanya, nggak ada yang absen ya. Amin. 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 Ya, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Selamat kasih, malam Bu. semuanya. Malam semuanya. Ya, Ibu tutup Makasih. roomnya ya dalam hitungan Tidur, 5 tidur, detik. 5, 4, Main HP mulu. 1. Recording stopped.